Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu terhadap kehidupan setiap kami. Terima kasih atas napas kehidupan yang selalu Engkau berikan setiap pagi. Bapa, saat ini jamah hati setiap kami, agar ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh terus diajar agar seperti Engkau. Terus tuntun setiap kami, agar kami boleh terus fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Tuhan yang berpihak kepada orang-orang lemah. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Keluaran 22, ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-23, dan ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Salah satu perbedaan antara Tuhan dan manusia pada umumnya adalah manusia cenderung untuk berpihak kepada orang yang kuat, orang yang berpengaruh, atau orang-orang kaya. Namun Tuhan justru cenderung untuk berpihak kepada orang-orang lemah, orang asing, orang miskin, atau orang-orang yang termarginalisasi. Orang-orang yang tidak dapat menolong dirinya sendiri, inilah yang paling memerlukan Tuhan. Pada satu kesempatan, Yesus yang sudah memanggil Matius untuk mengikuti Dia, Yesus diundang datang ke rumah Matius, dan Dia makan bersama dengan para pemungut cukai, teman-teman Matius, sebab Matius juga dahulunya adalah seorang pemungut cukai. Melihat hal tersebut, para orang Farisi menjadi risih dan bertanya-tanya, kenapa Yesus makan dengan orang-orang berdosa seperti itu? Kemudian Matius 9 ayat yang ke-12 mencatat perkataan Yesus demikian. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Manusia pada umumnya berlomba-lomba untuk mendekati dan menyanjung-nyanjung pejabat tinggi, orang-orang kaya, dan orang-orang yang berpengaruh. Manusia suka untuk bersahabat dan menjadi dekat dengan orang-orang yang dianggap penting dan berpengaruh, namun pada saat yang sama, menjauhi mereka yang miskin dan tidak memiliki posisi apa-apa. Inilah satu hal sederhana yang kita dapat belajar untuk mengenal dan mengikuti hatinya Tuhan, untuk memahami detak jantungnya Tuhan. Tuhan dengan tidak ragu-ragu menyatakan dan menunjukkan posisi hatinya. Dia adalah Allah yang peduli dan sangat mengasihi orang-orang lemah. Dia bahkan secara terang-terangan berpihak kepada orang-orang lemah, yaitu mereka yang tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dengan demikian, secara sederhananya, jika kita ingin belajar mengenal Dia, belajar untuk mengikuti jejak kakinya, maka mulailah belajar untuk mengasihi yang Dia kasihi dan membenci yang Dia benci. Tuhan membenci penyembahan berhala. Ulangan 16 ayat yang ke-22. Tuhan benci terhadap dosa, terhadap perkumpulan orang yang berbuat dosa. Mazmur 26 ayat yang ke-5. Tuhan membenci kejahatan, membenci dosa. Mazmur 45 ayat yang ke-7. Tuhan membenci perceraian. Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Namun Tuhan mengasihi orang-orang lemah. Belajarlah untuk membenci yang Tuhan benci dan mengasihi yang Dia kasihi. Dengan demikian, kita akan berdiri di pihak Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Ajari dan tuntun aku terus untuk berjalan sesuai kehendak-Mu.
Amin. Jesus loves you, and so do I.